Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar dimanapun berada, ada seseorang yang bertanya kepada Buya. Begini pertanyaannya, Buya, kasih tahu aku bagaimana caranya aku bisa menjaga hafalan aku. Hafalan Al-Quran maksudnya Buya. Karena aku baru berusia 27 tahun tetapi sering lupa. Apa-apa yang saya hafalkan lupa lagi. Bagaimana tipnya Buya, triknya, kaifiatnya supaya hafalan saya bisa terjaga? Kira-kira begitulah pertanyaan orang tersebut. Baik, para pendengar dimanapun berada, sebelum Buya menjawab pertanyaan itu, Buya akan menjelaskan dulu satu hal yang penting Buya sampaikan. Perlu para pendengar ketahui bersama bahwa keutamaan-keutamaan yang tertera dalam Al-Quran, pahala-pahala, penyempurnaan pahala, sebagaimana dijelaskan atau disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Belum lagi begitu banyak keutamaan-keutamaan dalam hadis menyangkut tentang hafalan Al-Quran. Itu bukan bagi orang-orang yang hafal Al-Quran. Itu semuanya bagi para penghafal Al-Quran. Urusan hafal 30 juz itu urusan lain. Itu menyangkut tentang la yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi kemampuan kita kan berbeda-beda. Dan Allah tidak menghendaki atau tidak memaksakan diri bahwa semuanya harus hafal Al-Quran 30 juz. Ini bagi para penghafal. Adapun bagi yang sudah hafal 30 juz, subhanallah, luar biasa. Itu nanti tentu ada bonus pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi keutamaan-keutamaan pada umumnya yang tertera di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, itu bagi para penghafal Al-Quran. Mengapa Buya menyampaikan ini? Karena tidak sedikit umat Islam yang enggan, wegah, sungkan untuk menghafal Al-Quran. Mereka mengatakan begini, Buya, saya kurang semangat menghafal Al-Quran. Untuk apa? Kan karena pahala-pahala itu kan bagi para yang sudah hafal Al-Quran, termasuk juga ahlullah dan sebagainya. Bukan. Itu bagi para penghafal Al-Quran. Sekemampuan kita. Ya tentu kita harus rajin. Ada juga trik-triknya cara menghafal Al-Quran dengan baik. Adapun hasilnya itu urusan lain. Proses yang Allah perhatikan. Itu bagi orang-orang yang berproses menghafal Al-Quran, sehingga kita disebut orang penghafal Al-Quran. Maka Buya akan sampaikan bagaimana keutamaan bagi para penghafal Al-Quran. Yang pertama di dalam Al-Quran, surat Fatir ayat ke-29 dan 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yasluna kitaballah
Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, termasuk di dalamnya menghafal, liyuwaffihim ujurahum wa yazidahum min fadli. Shadaqallahul azim. Liyuwaffihim ujurahum, akan disempurnakan pahala bagi mereka. Nanti di akhirat disempurnakan pahala itu. DP-nya sekarang di dunia bagi para penghafal Al-Quran itu akan diberikan apa, Bu ya? Berikutnya, wa yazidahum min fadli. Ditambah mereka itu karunia dari Allah. Makanya kita jangan heran kalau ada orang-orang para pembaca dan penghafal Al-Quran, terlebih lagi kalau mengamalkan dan mendakwakan, itu luar biasa. Begitu mudah mencari pekerjaan, begitu mudah mencari uang, begitu kelihatan mudah menjadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Allah ya Rabbi, kelihatan tenang. Itu fadli dan min fadli, karunia dari Allah. Masa kita tidak tertarik dengan pahala yang luar biasa dari Allah? Ya. Yang kedua, para penghafal Al-Quran itu termasuk khairun nas, sebaik-baik manusia. Baginda Rasul di dalam hadis riwayat Bukhari menyampaikan, khairun nasi man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Quran, termasuk juga menghafalkannya, dan mengajarkan Al-Quran, termasuk mengajarkan menghafalkan Al-Quran. Berusaha sebaik mungkin pembaca dan menjadi pembaca dan penghafal, sehingga cukup banyak kita hafalan kemudian diajarkan kepada orang lain, dan kita sudah menemukan resep bagaimana cara menghafal yang baik. Khairun nasi man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Akan menjadi orang yang terbaik. Masa kita tidak mau menjadi orang yang terbaik, manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, di dalam hadis riwayat Bukhari, baginda Rasul lebih jauh menyampaikan bagi para penghafal Al-Quran akan disertai oleh para malaikat yang mulia dan baik hati. Ini penting kita syukuri. Pahala dari Allah ini bagi para penghafal Al-Quran. Bagaimana kita tahu dalam ceramah-ceramah Buya sebelumnya, begitu luar biasa iblis laknatullah dan setan laknatullah menggoda kita dan jin supaya kita jauh dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begini sabda Rasul menyangkut masalul ladzina yaqra'unal Qur'ana wa huwa hafizullah masafratil kiramil bararah. Begitu sabda Rasul. Bagi orang-orang yang membaca Al-Quran, wa huwa hafizullah, dan mereka menghafalkan Al-Quran, masafratil kiramil bararah, orang itu akan disertai oleh malaikat yang mulia dan berbaik hati. Setan menggoda, iblis menggoda, wah kamu jangan banyak baca Al-Quran, apalagi kamu tidak tahu artinya. Bacalah artikel-artikel yang menarik, yang up-to-date, berita-berita yang menarik, yang penting bagi kamu. Kadang-kadang kan orang bisa tergoda kalau kita kosong keimanan. Malaikat kiramil bararah membisikkan kebaikan kepada kita. Hei, jangan didengar itu bisikan iblis dan setan. Bacalah Al-Quran, hafalkan Al-Quran. Pahala besar bagi engkau kalau hafal Al-Quran. Termasuk ahlullah kalau menghafal kita Al-Quran sekemampuan kamu. Adapun artikel-artikel yang mau dibaca nanti saja setelah menghafal Al-Quran, itu masih banyak waktu. Iblis tentu sakit hati. Iblis merasa geram, nggak apa-apa geram iblis. Karena aduh mubin, itu musuh yang nyata. Para malaikat kiramim bararah membantu kepada kita. Kalau kita masalul ladzina yaqra'u Qur'ana wa huwa hafizullah masafratil kiramil bararah. Begitu sabda baginda Rasul. Maka semangatlah kita menghafal Al-Quran, ya. Kemudian di dalam hadis riwayat Abu Dawud, baginda Rasul lebih jauh menyampaikan begini. Yuqalu li sahibil Quran. Apa sabda Rasul berikutnya?
yuqalu li sahibil Quran, Iqra wataki, Iqra wataki, Iqra wataki. Bagaimana Rasul memberikan informasi kepada kita bahwa nanti di surga, setelah orang itu masuk kepada surga, mungkin tingkatan surganya belum tinggi, tetapi dia di dunianya sebagai penghafal Al-Quran, dikatakan oleh para malaikat, Iqra wataki, sok silakan baca Al-Quran, baca dan meningkat gitu. Tingkatan surganya luar biasa. Kita ingin mendapatkan kesempatan ini nanti di surga. Siapa tahu nanti terus-terus sampai kita mendekati surga Firdaus, surganya para nabi. Allah, semangatlah kita menghafal Al-Quran. Gak usah berpikir hafal atau tidaknya, itu urusan lain. Semangat kita membaca Al-Quran. Dan kita harus punya rasa malu di hadapan anak-anak kita yang bacaannya mungkin sudah banyak. Kita juga harus punya rasa malu di hadapan teman-teman yang bacaannya juga hafalannya sudah banyak. Al-haya'u minal iman. Bahwa malu itu, rasa malu itu bagian daripada keimanan. Kalau kita sudah tidak punya rasa malu karena hafalan kita masih itu-itu saja, aduh celaka itu. Apalagi bagi para ustadz, para tokoh masyarakat, kita harus terus meningkatkan hafalan kita. Terlebih lagi kalau kita menjadi seorang imam nanti dalam sholat berjamaah, makmum itu kan meskipun tidak berbicara tetapi berpikir, tahu kita ini hafalannya seberapa banyak. Jangan sampai bisa diterka oleh makmum, pasti ini palak lagi, binas lagi, al-ikhlas, alam taro lagi, li'ila fi Quraisyin lagi, wal asri lagi. Jangan sampai surat-surat si kukut itu saja. Fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a. Begitu di dalam Quran surat Al-Maidah ayat ke-48. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Ilallahi marji'ukum jami'a. Jangan lupa, kalian akan pulang kepada Allah. Semuanya akan pulang. Masa di hadapan Allah kita membawa bekal yang sedikit, hafalan yang sedikit? Allah ya Rabbi. Nah, Buya kasih semangatlah. Urusan hafal tidaknya seperbanyaknya itu urusan lain. Semangatlah kita menghafal Al-Quran. Jadi kita memang harus usaha. Kemudian juga, apakah kita tidak mau menjadi orang yang ahsanu amala, sebaik-baik amalnya, sebagaimana tertera di dalam surat Al-Mulk ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan dalam surat itu, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah zat yang alladzi khalaqal hayata wal mauta. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, maaf. Zat Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Liyabluwakum ahsanu amal. Siapa sih yang paling baik amalnya di antara kalian? Masa kita tidak mau menjadi orang yang baik di hadapan Allah? Punya amal yang baik, ahsanu amal. Rajinlah kita menghafal Al-Quran. Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, baru sekarang Buya memulai menjawab pertanyaan orang tadi. Bagaimana Buya caranya menjaga hafalan kita? Baik. Sebelum Buya menyampaikan tata caranya, Buya akan menyampaikan begini dulu, semacam kias. Ya. Motivasi. Kita harus takut, para pendengar, kalau hafalan kita hilang lagi. Takut apa Buya? Ya takut menyakiti ayat-ayat Allah.
Apakah ayat-ayat Allah bisa sakit Buya? Sakit hatinya? Ya iya. Logikanya begini. Kita punya teman yang sudah lama kita berteman dengan orang itu. Bahkan menjadi sohib. Istilah sekarang itu sudah bestie. Bestie kita. Dekat sekali. Kemudian berpisahlah kita ini beberapa tahun. Pas ketemu dengan kita, dia nanya ke kita. Misalkan, Buya Asep, gitu ya. Masih kenal gak ke aku? Nah, kemudian Buya lupa orang itu. Buya tahu orang itu, tetapi aduh lupa namanya. Atau memang sama sekali lupa, termasuk juga wajahnya dan sebagainya. Bagaimana para pendengar merasakan itu? Pasti teman Buya itu akan sakit hati. Oh ini Buya Asep luar biasa ini, menyakiti hatiku. Dia padahal dulu bersama-sama di SD, di SMP misalkan. Bahkan di SMA teman main bahkan. Sekarang dia lupa. Atau sebaliknya. Buya punya teman yang sudah dekat, lama berteman. Kemudian Buya saat itu bertanya, misalkan kepada teman Buya, siapa gitu namanya. Terus kata dia, siapa ya? Aku gak kenal kamu. Aduh, bagaimana Buya? Sakit hatinya. Hati Buya sakit maksudnya. Ayat-ayat Quran juga sama. Ayat Quran juga sama. Sudah kita hafalkan, kemudian dibiarkan. Gak dibaca lagi. Dibiarkan sampai ayat Quran itu kita lupa. Bagaimana rasanya itu ayat-ayat Allah dilupakan oleh kita. Itu dulu saja dulu. Filosofinya, Buya akan sampaikan filosofi. Supaya kita bisa menjaga ayat-ayat Allah itu. Hafalan itu. Baik. Hafalan Al-Quran itu supaya bisa dijaga. Pertama, Buya menyampaikan. Ini pengalaman Buya sendiri. Dipakai dalam sholat ba'diyah. Ba'diyah, kecuali pada subuh dan pada asar itu tidak ada. Dipakai. Karena sholat ba'diyah itu sholat yang aman. Seberapa panjang pun kita. Gak akan ada yang ganggu. Kenapa Buya bukan qobliyah? Nah, qobliyah itu nanti ada iqomah. Gak bisa kita panjang-panjang. Baru juga kita agak panjang. Iqomah. Masa kita ketinggalan jadi masbuk gara-gara kita membaca surat yang panjang. Bacalah. Rutin dibaca di dalam surat atau sholat ba'diyah. Makanya sholat ba'diyah itu termasuk qobliyah sih. Terutama ba'diyah di sini dalam rangka menjaga hafalan kita. Sebaiknya kita sholat ba'diyah di rumah. Sehingga kita panjang, nggak kelihatan oleh jamaah. Gitu. Sholat ba'diyah. Yang kedua, itu di sholat duha. Jaga. Pakai terus, jangan itu-itu saja. Ya tentu saja surat Asy-Syams dan Ad-Duha juga dipakai. Dan sholat duha itu kan ada 12 rakaat yang afdoliyah itu. Sebagaimana keutamaannya. Terus kita baca. Yang ketiga, di sholat tahajud. Waduh, Allahu Rabbi, Allahu Akbar. Di sholat tahajud itu adalah sholat yang menjaga hafalan yang luar biasa. Nikmatnya begitu. Dengan sholat tahajud itu kita bisa menjaga hafalan kita. Atau boleh di sholat mutlak. Itulah cara Buya menjaga. Setelah kita tahu filosofinya, kita menjaganya dengan baik di sholat ba'diyah, duha, dan tahajud. Atau di sholat intizor, menunggu imam naik mimbar pada sholat Jumat. Itu dipakai.
Nah, Buya menyampaikan begini, satu hal lagi yang penting Buya sampaikan. Beredar di masyarakat informasi berkenaan dengan dosa katanya. Bahkan dosa besar. Kalau kita sudah hafal Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, terus lupa. Itu Buya jelaskan. Setelah diteliti oleh Buya, hadis itu ternyata sanadnya rusak. Dengan kata lain do'if itu. Hadis itu. Itu kita tidak usah takut kalau sudah hafal Al-Quran, terus kita lupa. Memang ada penjelasan berkenaan lupa ayat-ayat Allah itu termasuk dosa. Itu adalah pendapat Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa jilid ke-13 halaman 423. Ya, di halaman 423 silakan para pendengar bisa melihat dalam kitab Majmu' Fatawa Imam Ibnu Taimiyah, memang beliau berpendapat bahwa melupakan ayat-ayat Allah itu termasuk dosa. Itu pendapat ulama, ya tentu filosofi yang tadi itu. Pendekatannya dengan akhlakul karimah. Kemudian yang berikutnya ada juga penjelasan beredar di masyarakat dosa besar bahkan katanya. Kalau kita hafal Al-Quran kemudian lupa. Bukan begitu. Setelah Buya selidiki di dalam kitab Fathul Bari, tafsir Fathul Bari, ya, dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, gitu ya, syarah Bukhari maksudnya, syarah Bukhari. Dalam kitab Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berpendapat dosa besar bukan lupa akan hafalan Quran yang dimaksud oleh beliau. Kalau seseorang sudah melupakan Al-Quran dalam pengertian melupakan hukum-hukumnya, tidak menggunakan dalam kehidupan sehari-hari yang kita sebut dengan syariah Islam itu. Kalau Al-Quran sudah dilupakan, bahkan yang dipakai adalah hukum-hukum manusia, dan Al-Quran dilupakan, maka itu dosa besar. Itu penjelasan, itu berada di kitab Fathul Bari jilid ke-9 halaman 96. Itu bisa dilihat. Halaman 96 jilid ke-13 jilid ke-13 maksudnya. Itu dalam kitab Fathul Bari seperti itu. Dalam Fathul Bari, ya, penjelasan dosa-dosa besar itu kalau melupakan Al-Quran secara keseluruhan, bukan melupa hafal Al-Quran. Jadi kita jangan takut. Kalau sudah hafal kita lupa, ya beristighfar, kemudian kita menghafal lagi. Dan dipakai lagi di dalam surat duha, ya, sholat duha, sholat sunat ba'diyah, kemudian juga di dalam intizor atau tahajud, begitu. Jadi pendekatan akhlakul karimah. Kita ingin menjadi seorang yang berakhlak, berbudi luhur, berakhlakul karimah. Masa iya kita menyakiti ayat-ayat Allah, ya? Kita tidak usah merasa dosa. Karena itu memang baru pendapat begitu yang Buya sampaikan. Ya, jagalah hafalan kita dengan apa yang tadi Buya sampaikan. Semangatlah kita menghafal Al-Quran sebagaimana tadi Buya sampaikan, begitu banyak pahalanya. Demikian Buya menyampaikan jawaban ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf dari kekurangan dan kehilafan Buya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.